So, hai, balik lagi bareng gue Raib di konten BF Bahas Film. Ya udah lama banget gue nggak ngupload video. Memang gue si Raib tuh memang suka janji-janji manis ya. Memang nggak jadi. Saya udah lama banget gue nggak upload video gitu. Terakhir gue ngupload tentang BF, kita ngebahas film Batman. Jadi untuk kali ini kita nggak akan ngebahas tentang film box office gitu, tapi kita akan membahas film yang biasa aja tapi menarik gitu. So sebelum itu apa kabar buat kamu semua gitu ya yang lagi nonton ini gitu, dan so thank you banget. Gue ngelihat di 2 minggu terakhir viewers gue dan jumlah subscriber gue agak lumayan naik gitu, dan thank you banget. Jadi buat kalian yang nonton ini atau yang udah nge-subscribe gue, thank you banget. Kalau misalkan kalian baru nonton konten gue harap kalian bisa enjoy gitu, kalian bisa paham dengan apa yang gue omongin gitu tentang membahas sebuah film. Dan kalau gue seneng ketika ada yang ngomen, walaupun ngomennya kayak gak jelas lu bang, gak apa-apa gitu. Gue seneng gitu, walaupun misalkan itu bentuknya hujatan gitu, tapi ya gue seneng aja gitu. Setidaknya ada orang yang apa ya namanya tuh, kayak aduh, gue mendadak lupa lagi kosakatanya. Yang apa ya namanya tuh, yang tertarik untuk ngomen gitu, kayak oh ya walaupun gak jelas gitu ngomennya ya, but it's okay. So jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk subscribe buat yang nonton ini, jangan lupa like, jangan lupa komen. Kayaknya gue baru deh ngomong kayak gitu, nggak jadi deh, nggak usah. Oh ya, jadi di pembahasan BF kali ini gue akan membahas salah satu film yang menarik banget gitu ya. Ketika gue ngeliat ini menarik banget, judulnya yakni The Tinder Swindler Man. Swindler Man lagi apa sih anjing? Oke, jadi di BF kali ini gue akan ngebahas tentang film The Tinder Swindler gitu loh ya. Jadi ini film yang dirilis di Netflix di tahun 2022. Dan ini menjadi sebuah apa ya namanya tuh? Jadi ada sebuah perdebatan lah gitu di dalamnya, karena film ini berefek di kehidupan nyata. Gimana tuh? Jadi ada impact-nya lah gitu. Jadi so gimana pembahasannya? Langsung aja tanpa banyak bacot lagi ke BF Bahas. Jadi buat yang kalian gak tahu, sebenarnya film The Tinder Swindler ini tuh menceritakan bagaimana ada sebuah cowok gitu ya, yang dia tuh memasukkan identitas gitu dengan berlagak atau berlayak seperti orang kaya gitu, yang bermain Tinder gitu. Jadi dia menipu korban-korbannya gitu, dan memperlihatkan di first impressionnya dia bahwa dia adalah orang yang kaya raya gitu, bisnisnya kemana-mana lah gitu, kayak dia selalu terbang tiap hari itu beda kota, yang sehingga para cewek-cewek yang match sama dia di Tinder itu tergoda gitu ya, jadi jatuh lah ke perangkapnya gitu ya. Nah, jadi konsepnya sebenarnya film ini tuh film dokumenter gitu ya, yang di penjelasan disingkat gitu ya mengenai cara permainan aplikasi Tinder gitu dari seseorang yang namanya Cecil Velhoy gitu. Nah, si penipunya ini itu tuh namanya Simon Levi. Bukan Simon Leviv. Ya, Leviv lah gitu, Simon Leviv gitu. Nah, si Simon Leviv ini tuh dia tuh orang Israel yang emang nipu gitu, kerjaannya nipu cewek-cewek di Tinder gitu dengan memperlihatkan kekayaannya dulu, lalu setelah dia jalin relationship sama ceweknya, dia morotin ceweknya gitu, lalu habis itu ya kabur gitu. Nah, konsepnya film dokumenter ini tuh diangkat dari salah satu korbannya yang dia speak up lah gitu ke media gitu, ke media, dan ada salah satu TV di London gitu ya yang ingin membuatkan film dokumenternya ini gitu, kayak mengungkap kasusnya gitu. Nah, yang awalnya cuma satu nih korbannya, tiba-tiba ada nih yang kedua, lalu ada yang ketiga gitu. Nah,
cerita dari masing-masing korban ini tuh alurnya sama, tapi dengan masalah yang berbeda-beda gitu. Sampai pada akhirnya si Simon Leviev ini gitu bisa diungkap gitu identitasnya oleh para korban ini melalui film dokumenternya, sehingga nantinya ia jatuh miskin gitu. Nah, secara overall film ini tuh sebenarnya menurut gua walaupun dengan konsep dokumenter, tapi ini bagus banget. Dan ini tuh menjadi pertanyaan juga, sebenarnya ini film dokumenter atau film dokudrama gitu, karena ada sebuah apa ya namanya tuh, sebuah scene yang dimana itu seperti di setting, seperti di direct lah gitu, karena kayak nggak mungkin gitu kalau misalkan itu bener-bener pure momen dari dokumenter sendiri gitu. Nah, dari semua film, maksudnya dari segi film gitu, sebenarnya ini nggak ada pengambilan gambar yang khusus, nggak ada pengambilan gambar yang bagus banget, itu enggak, karena emang mungkin konsepnya dokumenter gitu. Nah, cuman yang enaknya tuh di sini adalah dari segi editingnya gitu, yang membuat biasanya kan kita kalau misalkan nonton film dokumenter gitu ya, kalau misalkan editornya yang tidak terlalu mempunyai taste untuk enak menempatkan sebuah alur cerita dokumenter, jatuhnya akan jadi kayak bingung kan ke kitanya gitu. Nah, di film ini tuh justru nggak sama sekali gitu. Kalian ketika nonton ini, kalian pasti akan paham dengan kayak siapa Simon Leviev, eh, kasusnya kayak gimana, profil dia kayak gimana, kerjanya tuh kayak gimana, dan segala macem gitu. Menurut gue, ini editing offline-nya tuh bagus banget gitu. Sehingga nggak bikin pusing gitu. Dari color grading-nya enak banget gitu. Seperti gue bilang gitu, ini tuh kayak film dokudrama sebenarnya gitu. Jadi nggak totally nggak apa ya namanya, nggak film dokumenter banget lah gitu. Nah, yang menarik adalah ketika gue cari tahu di Instagram, apakah ada yang namanya Simon Leviev ini? Dan ternyata ada, cuy. Bisa kalian cek sekarang. Simon Leviev ini tuh ternyata ada. Orang yang di Instagram dengan orang yang di film itu tuh itu mirip. Gue nggak tahu apakah itu benar si Simon Leviev Simon Leviev yang di film dokumenternya atau bukan, atau pakai yang pemeran yang mirip, gue nggak tahu juga gitu. Cuman emang mirip. Nah, seperti gue bilang di awal gitu kan, si film ini tuh ngebuat satu efek gitu ya, yang dimana si Simon Leviev ini merasa namanya tuh tercemar gitu gara-gara film ini tayang di Netflix, dan dia menggugat gitu ya, menggugat Netflix. Dia mau ngegugat Netflix gara-gara tidak adanya izin dalam penayangan film The Tinder Swindler ini gitu, yang dimana mengungkap tentang Simon Leviev ini gitu. Gue nggak terlalu ngikutin itu udah sampai kemana ya gitu si kasusnya, entah emang udah bener-bener ditempuh dengan jalur hukum atau gimana, gue nggak terlalu ngikutin gitu. Nah, cuman yang membuka mata gue adalah apa kalau misalkan ini benar, film ini benar, berarti ya ada dong gitu di dunia ini orang-orang yang kerjanya tuh nipu gitu, nipu cewek lewat aplikasi Tinder. Ngeri nggak sih buat kalian nih yang main Tinder cewek-cewek gitu? Jadi hati-hati gitu ya kalau misalkan ketemu cowok gitu ya di aplikasi yang dimana dianya baik, loyal, tiba-tiba lu pacaran sama dia dan dia mulai minjem duit, ya awas lah gitu ya, bahaya gitu. Nah, setelah gue cari tahu apakah orang yang kayak gini, orang yang kayak Simon Leviev ini ada di Indonesia atau tidak, ternyata ada. Gue dapet di Twitter dan gue akan kasih kayak ke lu nih informasinya gitu. Nih kayak gini. Kalian bisa baca sendiri. Dan ngeri, Cok. Ngeri, sumpah. Orang-orang yang kayak gini tuh orang-orang yang berani banget, ngeri banget. Dan pinter banget sih sebenarnya. Ngeri, pinter dan segala macam. Ya mungkin segitu aja gitu ya untuk pembahasan si film BF ini. Sorry banget kalau misalkan nggak terlalu spesifik, karena gue udah lama banget sebenarnya nonton ini, dan gue emang baru ada waktu aja untuk ngebahas film ini ke kalian. Untuk detailnya kayak gimana, kalian bisa nonton, gue kasih linknya di bawah.
Cuman setidaknya gambaran besarnya tentang film ini ya kayak gitulah gitu ya. Jadi sorry to say kalau misalkan pembahasan gue nggak jelas atau nggak pembahasan gue kurang lengkap dan segala macam, gue juga baru nge-record lagi gitu untuk bikin konten dan terlihat sekali kakunya gue gitu di video ini. Apalagi ya, ngomong apa lagi ya? Ya mungkin kayak gitu aja lah ya. Jadi mungkin segitu aja gitu ya pembahasan BF kali ini. Kalau misalkan kalian suka, mending di dislike. Pokoknya kalian harus nonton lah ya. Kalian harus nonton. Mungkin segitu aja. Rai pamit. Kayak buru-buru banget. Kayak mau kemana Ib gitu. Kayak ya udahlah nggak apa-apa ya gitu. Kayak udah lama banget juga gitu. Kayak bacot Lip anjing apa sih. So gue Rai pamit. See you. Bye-bye.